Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kali ini, saya akan membahas tentang manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat dari mata kuliah Manajemen Pendidikan. Baiklah, yang pertama adalah definisi dan konsep manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Sebelum itu, apa itu manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat? Sederhananya, ini adalah seni dan proses mengelola interaksi antara sekolah dan masyarakat sekitar, orang tua murid, alumni, dunia usaha, hingga pemerintah. Ini bukan sekedar mengirim surat pemberitahuan atau mengundang rapat. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah proses yang sistematis dan harmonis. Sistematis artinya ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terstruktur. Harmonis artinya interaksi ini berjalan seimbang, tanpa konflik dan saling menghormati. Tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat sangat penting, yaitu untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Sekolah butuh dukungan sosial, moral, dan kadang juga sumber daya dari masyarakat. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan sekolah yang berkualitas untuk masa depan anak-anak mereka. Jadi, ini adalah kolaborasi aktif. Masyarakat bukan hanya objek yang menerima informasi, tetapi mitra strategis yang bersama-sama bertanggung jawab atas kemajuan pendidikan. Ketika hubungan ini kuat, dukungan terhadap program sekolah pun akan maksimal. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Agar hubungan ini berhasil, kita perlu berpegang pada 6 prinsip utama yang bisa kita bayangkan sebagai fondasi yang kokoh. Yang pertama, integritas. Kepercayaan adalah kunci. Ini tentang kejujuran dan keterbukaan. Informasi yang disampaikan sekolah harus transparan dan akurat. Jangan ada yang ditutup-tutupi, terutama yang berkaitan dengan dana, prestasi, atau masalah yang sedang dihadapi. Ketika masyarakat percaya pada integritas sekolah, dukungan akan mengalir. Yang kedua, kesinambungan. Rutin, bukan insidental. Hubungan itu harus terawat dan rutin. Kita tidak boleh hanya menghubungi masyarakat saat sekolah butuh bantuan dana. Komunikasi harus dilakukan secara teratur, baik saat ada acara besar maupun hanya sekedar berbagi kabar kemajuan siswa. Ini untuk menjaga hubungan agar tetap hangat. Yang ketiga, cakupan. Masyarakat berhak tahu tentang seluruh aktivitas sekolah, mulai dari kurikulum, prestasi siswa, kegiatan ekstrakurikuler, hingga kebijakan sekolah. Semakin lengkap informasi yang mereka terima, semakin baik pemahaman dan dukungan mereka terhadap visi dan misi sekolah. Yang keempat, kesederhanaan. Hindari bahasa yang terlalu formal, berbelit-belit, atau penuh istilah pendidikan yang sulit dipahami. Gunakan bahasa yang mudah, sederhana, dan bersahabat. Komunikasi harus terasa personal, sehingga masyarakat merasa nyaman dan dekat dengan pihak sekolah. Yang kelima, konstruktif. Informasi yang disampaikan haruslah memotivasi dan membangun pemahaman yang positif tentang sekolah. Fokus pada potensi, solusi, dan cerita sukses, bukan hanya pada masalah. Ini menumbuhkan optimisme dan kebanggaan bersama. Dan yang terakhir adalah penyesuaian. Cara kita berkomunikasi harus disesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar. Misalnya, jika masyarakat lebih suka pertemuan tatap muka di balai desa, maka kita gunakan cara itu. Menghargai budaya lokal menunjukkan bahwa sekolah benar-benar peduli dan menjadi bagian dari komunitas tersebut. Selanjutnya adalah teknik-teknik manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Bagaimana cara kita menyampaikan pesan dan berinteraksi? Kita menggunakan berbagai teknik komunikasi yang bisa dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, tertulis. Ini adalah cara komunikasi formal yang berfungsi sebagai bukti dan dokumentasi. Contohnya, surat resmi, laporan pertanggungjawaban, buletin sekolah, atau brosur yang menjelaskan program baru. Meskipun formal, bahasa yang digunakan tetap harus jelas dan ringkas.
Yang kedua, lisan. Ini adalah teknik yang paling efektif untuk membangun kedekatan dan mendapatkan umpan balik langsung melalui pertemuan langsung, seperti rapat komite, dialog terbuka dengan tokoh masyarakat, atau bahkan kunjungan rumah sederhana. Kita bisa berinteraksi dua arah, mendengarkan masukan, dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang ketiga, visual dan peragaan. Ini adalah cara menunjukkan, bukan hanya menceritakan. Kegiatan seperti pameran hasil karya siswa, pentas seni sekolah, atau aktivitas sosial yang melibatkan masyarakat. Ini memungkinkan mereka turut merasakan langsung manfaat dan kualitas pendidikan di sekolah. Masyarakat akan bangga melihat capaian anak-anak mereka. Dan yang keempat, teknologi. Di era digital, teknik ini sangat vital. Kita harus memanfaatkan media sosial seperti Instagram ataupun Facebook, website sekolah, dan aplikasi pesan seperti WhatsApp Group untuk komunikasi yang cepat, efisien, dan interaktif. Informasi bisa tersampaikan real time dan kita bisa menanggapi pertanyaan masyarakat dengan segera, memperkuat kesan modern dan responsif. Selanjutnya adalah integrasi nilai Asmaul Husna dalam manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan yang baik tidak hanya butuh teknik yang pintar, tapi juga hati yang tulus dan etika yang mulia. Disinilah kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, khususnya dari Asmaul Husna sebagai panduan beretika. Yang pertama, Al-Mu'min. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi masyarakat. Sikap kita harus mampu menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan, sehingga masyarakat tidak ragu menitipkan amanah pendidikan anak-anaknya. Yang kedua, Al-Latif. Komunikasi harus selalu dilakukan dengan kelembutan, keramahan, dan kesabaran. Hindari nada bicara yang menggurui atau menghakimi. Kelembutan membuat masyarakat merasa dihargai. Yang ketiga, Al-Adl. Dalam setiap keputusan, baik yang menyangkut kebijakan siswa maupun alokasi sumber daya, keadilan harus ditegakkan. Semua pihak diperlakukan setara, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Yang keempat, Al-Karim. Sekolah harus memiliki sikap dermawan dan saling membantu. Kita harus bermurah hati dalam berbagi pengetahuan, fasilitas, dan perhatian kepada masyarakat. Yang kelima, Asy-Syakur. Kita tunjukkan rasa syukur yang tulus atas setiap dukungan, waktu, dan sumber daya yang diberikan oleh masyarakat. Ucapan terima kasih yang tulus akan memotivasi mereka untuk terus mendukung kita. Yang keenam, Al-Halim. Dalam interaksi, pasti ada perbedaan pendapat ataupun kritik. Kita harus bersikap santun, sabar, dan menahan diri saat menghadapi masukan atau kritik. Sikap ini menunjukkan kedewasaan dan profesionalisme sekolah. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Ada 4 poin kunci yang sebaiknya kita ingat. Yang pertama, sekolah harus inovatif. Kita tidak boleh stagnan. Sekolah harus terus mengembangkan dan menginovasi teknik komunikasi sesuai kebutuhan zaman dan masyarakat. Misalnya, beralih ke video edukasi atau aplikasi pesan yang lebih modern. Yang kedua, etika dan harmoni. Nilai-nilai spiritual seperti Asmaul Husna wajib diimplementasikan agar hubungan tidak hanya fungsional, tapi juga beretika, tulus, dan harmonis. Yang ketiga, masyarakat sebagai mitra strategis. Masyarakat adalah mitra strategis, bukan hanya kotak saran atau penerima informasi. Mereka aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan evaluasi program sekolah. Yang keempat, dukungan penuh dari pemerintah. Kita butuh dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga terkait, khususnya dalam bentuk pelatihan yang profesional, agar manajemen hubungan ini dapat berjalan dengan baik dan terus-menerus. Baiklah, demikianlah presentasi tentang manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kolaborasi antara pihak sekolah dan masyarakat demi kemajuan pendidikan anak-anak ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.